Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semua Oh, teman-teman sahabat oh. Kicau Mania dimanapun kalian berada. Di video kali ini gue akan share beberapa poin yang paling penting untuk perawatan murai batu, mabung, dan juga dokor, terutama untuk para pemula ya. Gue di sini bukan untuk berniat untuk menggurui, tapi hanya untuk berbagi ilmu. Jadi sekali lagi selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini gue paling akan nge-share buat teman-teman, terutama yang buat pemula, bagaimana cara perawatan murai mabung. Dan ini gue cuman nge-share poin-poin yang paling dianggap paling penting ya untuk melakukan perawatan murai mabung dan juga dokor. Nah, sebenarnya untuk burung ini termasuk burung yang susah mabung karena telat mabung ya. Jadi pada waktu beberapa bulan yang lalu tuh seharusnya udah masuk di masa mabung, cuman ternyata baru sekarang nih masuk di masa mabung. Dan biasanya di proses mabung itu kita butuh waktu sekitar 2 sampai 3 bulan, biasanya rata-rata 3 bulan untuk proses mabung, dari mabung pertama sampai nanti selesai. Nah, bagaimana cara-caranya? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah pakan. Berikan pakan yang sangat baik dari pur dan juga extra puding yang pastinya. Kalau pur saya pakai yang produk dari Umi Kasum, walaupun ini bukan endorse ya Umi Kasum. Tapi menurut saya pur ini adalah salah satu pur yang paling terbaik untuk burung murai terutama ya. EF-nya pun itu saya tambahkan, misalnya biasanya harian itu saya pakai 5 pagi dan juga 5 sore, dan sedangkan pada saat masa mabung saya naikkan menjadi 10 pagi dan juga 10 sore. Ditambah lagi pada saat mabung saya memberikan ulet Hongkong itu 2 ekor, dan itu tidak setiap hari, yang pastinya seminggu bisa sekitar 2 kali ataupun 3 kali. Dan kalau misalnya kroto itu saya stop dulu ya pada saat bulunya jatuh. Pada saat proses mabungnya, kroto itu saya stop sama sekali. Yang pertama, terus kroto saya stop. Yang keduanya, saya tidak mandikan sama sekali. Yang ketiga, saya tidak menjemur burung sama sekali. Oke, selanjutnya pada saat proses mabung itu, kalau saya burung itu harus selalu full di kerodong teman-teman, harus selalu full di kerodong. Terus burung, untuk masalah kebersihan saya hanya membersihkan kandang sekitar 2 sampai 3 hari sekali. Jadi agak sedikit menumpuk, 2 sampai 3 hari sekali baru saya bersihkan. Mungkin kalau misalnya untuk kebersihan kandang, ada juga beberapa teman-teman yang mereka memakai sistem yang setiap hari tetap harus dibersihkan, tapi saya sih pakainya biasanya 2 sampai 3 hari baru dibersihkan. Dan biasanya bisa saya tambahkan untuk di dasar kandangnya, saya bisa tambahkan pakai daun pandan teman-teman. Jadi selain untuk menghindari bau yang berlebih, itu daun pandan juga bisa merespon karena ada aromaterapi ya, ada aromaterapi yang bisa menenangkan burung. Seperti itu sih teman-teman ya. Nih, pada burung yang satu ini saya mencoba ada beberapa step yang mungkin berbeda teman-teman. Pada saat masa mabung ataupun pada saat menurunkan bulu, saya malah tidak memaster sama sekali burung ini, karena burung ini punya tipikal yang gampang emosi ya kan, emosinya dangkal bisa dibilang yang kayak gitu. Terus jadi pada saat saya coba memaster, dia malah sering bunyi. Nah, makanya pada saat burung ini melepaskan bulu-bulunya ataupun pada saat proses dia turun bulu mabung, itu saya tidak memaster sama sekali teman-teman. Jadi proses masteran itu akan saya mulai pada saat nanti burung sudah dokor, sudah mulai menjatuhkan bulu ekor semua, terutama bulu ekor yang paling pertama itu biasanya bulu ekor sudah jatuh semua, baru saya mulai untuk proses masteringnya.
Oke, di video kali ini kan kita bisa lihat sangar tuh ini tah. untuk beberapa proses dari Nyar tumbuh ta awal, bulu iya botak pisan kamari dari mah. awal terus kepalanya Bulu botak, kepala tapi bulu tumbuh ekor tapi itu eta masih belum ekor, belum sayap, baru dua ya, baru dua yang jatuh, bulu jagonya sangar baru dua eta. yang jatuh, tapi yang lainnya paling Ekor baru sayap ieu sayap ye. dan juga San bulu-bulu halus turun-turun yang deui jatuh. euy kacau. Ya seperti itu. Emang Strekan prosesnya lagi seperti itu bahaya teman-teman. meureun teh. Ada burung tipikal Oh, burung yang emang mereka bisa menjatuhkan bulunya maksud saya itu secara langsung ataupun banyak sekaligus gitu dalam beberapa hari. Nah, tipikal burung yang saya rawat ini bahaya, adalah burung bahaya. yang emang agak susah teman-teman buat mabung. Em, jadi dia bulunya itu jatuhnya agak pelan-pelan. Nah, sambil nunggu mungkin ya, sambil jangan lupa juga dari teman-teman kita ngopi dulu sejenak. Nah, ini dia untuk beberapa 2 hari kemudian, bulu jagonya ataupun bulu hitamnya sudah terlihat jatuh semua, tinggal ada bulu putih ya. Bulu ekor putihnya masih nempel. Nah, dari sini saya tetap melakukan perawatan yang sama teman-teman. Saya kasih EF 10 pagi dan juga 10 sore. Nah, untuk proto masih tetap saya belum berikan teman-teman. Ulet Hongkongnya saya stop sama sekali ya, seperti ini. Nah, ini bulu ekornya sudah hampir habis teman-teman, tapi masih bulu putihnya masih masih ada ya, masih belum jatuh. Nanti setelah ini baru melakukan saya baru kalau misalnya bulu putihnya sudah jatuh semua, baru saya melakukan mastering seperti itu teman-teman ya. Pokoknya intinya cuman sabar teman-teman, sabar dan juga telaten untuk merawat murai mabung. Kalau misalnya enggak sabar itu yang pastinya beberapa kemungkinan sih. Yang pastinya pertama pasti kita pengennya buru-buru dijual aja nih burung ya kan. Yang kedua minimal kalau misalnya kita nggak sabar dan juga nggak telaten, yang saya takutin adalah gagalnya mabung, bisa dibilang kayak gitu sih. Cuman insya Allah kalau misalnya kitanya telaten, terus kita juga konsisten dan yang pastinya sabar, insya Allah burungnya akan mabung dengan baik, punya bulu-bulunya yang bagus, mentalnya pun tidak drop teman-teman. Pokoknya mabung dengan sempurna, bisa dibilang seperti itu ya. Step selanjutnya, oke, sekarang posisi sudah mulai dokor karena ini video ini saya buat sekitar beberapa minggu setelah mabung, dan sekarang posisinya sudah dokor sekitar 4-5 cm baru saya mandikan teman-teman. Proses mandi ini saya berikan sekitar 1 sampai 2 kali aja dalam 1 minggu ya teman-teman ya. Dari 1 sampai 2 kali aja dalam 1 minggu. Dan menurut saya proses mandi ini sangat penting karena buat apa? Yang pertama, nah, pada saat mandi itu burung itu akan membersihkan sisa-sisa bulu yang rusak ataupun bulu yang tua itu teman-teman. Jadi ada beberapa bulu yang ternyata tidak jatuh pada saat proses mabung kemarin. Nah, pada saat pada saat fase burung itu dimandikan, mereka akan membersihkan secara manual bulu-bulu yang dirasa sudah rusak dan juga tua. Nah, ini salah satunya bisa dilihat ya, ada bulu-bulu yang masih dijatuhkan gitu pada saat proses mandi. Nah, yang kedua pemberian EF. Nah, itu pemberian EF itu mulai saya tambahkan kroto teman-teman. Pada saat proses dokor itu saya berikan pur yang berkualitas, karena ini pur ini saya berikan setiap hari teman-teman ya. Dan juga EF-nya masih saya berikan jangkrik 10 pagi dan juga 10 sore, ditambah lagi kroto paling sekitar seminggu itu 2 kali teman-teman. Saya berikan kroto seminggu 2 kali diseling dengan cacing. Oke, jadi segitu aja ya teman-teman ya. Jadi pada saat proses ini pun dokor itu pun saya masih menggunakan full prodong dan juga full untuk mastering dari pagi sampai malamnya teman-teman ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan video ini berguna untuk kalian semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya undur diri teman-teman. Salam kicau mania. Terima kasih.